apel pagi ini. Bun, ini terkait dengan pantai Drini ya, yang menyimpan banyak misterius nih. Mm-mm. Yang baru-baru ini terjadi adalah 4 siswa SMP asal Mojokerto meninggal dunia terseret ombak di pantai Drini. Banyak yang mengaitkan kejadian ini dengan unsur mistis, mengingat beberapa peringatan dari warga setempat untuk berhati-hati saat bermain di laut. Meskipun keindahan pantai Drini sangat memukau, banyak yang percaya bahwa pantai ini memiliki energi gaib yang harus dihormati. Dengan kata lain, apakah para Iya. pengunjung pada saat kejadian tidak menghormati adanya penunggu-penunggu di situ? Menurut Bunda gimana? Iya, bisa. Yang membuat kecelakaan terjadi itu kan penunggu-penunggu di situ itu marah. Mungkin ada yang seperti, mohon maaf, kencing sembarangan atau tertawa-tawa berteriak-teriak. Kadang itu ada olok-olokan, namanya juga anak muda ya, anak masih sekolah tuh suka olok-olokan. Hati-hati gitu. Ah, kamu kuno gitu kan. Cemen gini-gini. Nah, itu nggak boleh. Kita tahu kalau tempat angker, tempat wingit itu kita nggak boleh ngomong sembarangan. Apa-apa itu kita harus izin dulu, kulon nuwun. Pokoknya di mana bumi dipijak di situ, apa langit dijunjung gitu loh. Kita tuh harus nanya-nanya dulu lah sama sesepuh di situ. Jangan asal karena kita tuh rekreasi terus umbar-umbaran biak-biakan gak karu-karuan tingkahnya itu. Oke. Bisa jadi karena hal mistis penunggunya nggak suka, tapi ya bisa juga karena arus bawah tadi, apa rip current ya, rip Rip current ya. current, bener. Rip current itu di setiap pantai yang ombaknya besar pasti ada ya Bun ya. Tapi kenapa pada saat kejadian Ada. itu seolah-olah tidak turun di lapangan mengawasi secara detail, ini jangan lewat sini ya nak ya, tapi seolah-olah itu diabaikan begitu saja ya. Ini nanti jadi pembahasan kita. Yang saya dengar Bun ya, bahwasannya terkait dengan 4 siswa yang tewas secara mengenaskan ya, itu terkait dengan arwah seorang nelayan yang tenggelam ya. Beberapa kisah menyebutkan bahwa pantai Drini dihuni oleh arwah-arwah nelayan yang meninggal karena terseret ombak atau mengalami kecelakaan di laut. Beberapa nelayan setempat mengaku pernah melihat sosok bayangan berdiri di tepi pantai saat malam hari atau mendengar suara orang berteriak minta tolong, namun ketika didekati tidak ada siapa-siapa. Ya. Ya, jadi memang kan kalau apa ya, tempat-tempat yang berbahaya seperti itu, kita nggak tahu ya, apakah itu arwah, apakah itu jin korin, tapi kayak ada flashback gitu kan ya. Flashback ya. Jadi kalau orang-orang yang peka, orang-orang yang hatinya baik, itu dia bisa tahu gitu kan, teriakan-teriakan orang yang pernah kecelakaan di masa lalu, apa gitu kan. Jadi karena kan konon kalau orang yang meninggalnya kecelakaan di tempat yang angker seperti itu kan dia kayak gak meninggal wajar, tapi dia melenceng gitu loh. Dia kayak dijadikan apa semacam prajurit-prajuritnya penguasa kerajaan jin atau apa. Jadi ya miris ya, kasihan kalau sampai meninggalnya seperti itu. Berarti kan dia gak meninggal di jalan yang wajar pulang ke rahmatullah, tapi dalam cengkraman kerajaan jin tadi itu yang kasihan nyawanya itu Ya, kan ya, oleh melenceng sebab gitu loh, itu kemana itu berarti kepercayaan ya Bun ya. Ada yang percaya ya. bahwasanya mereka itu jadi pengikutnya atau tidak tenang gitu. Itu masalah kepercayaan. Namun kita doakanlah, mari kita berdoakan semoga para siswa yang menjadi korban dari tragedi ini ya bisa meninggal dengan tenang ya. Arwahnya tenang di sana. Ya, pihak keluarga juga harus mengikhlaskan. Intinya pihak keluarga dulu gitu kan, atau pihak terkasih, termasuk di situ ada teman-teman gitu ya Bun ya. Ya, Mm-mm. mudah-mudahan mereka memang apa, ada yang bilang kan kalau meninggal Mm-mm. dalam kecelakaan itu kan syahid gitu ya, Iya, benar-benar bener. udah bersama apa istilahnya pilihan Allah lah ya. Mudah-mudahan Iya, memang amin. arwahnya tenang tadi, husnul khotimah juga, Amin, diampuni amin, amin, dosanya amin. sehingga keluarga itu ikhlas gitu Amin. kan Oke, atas musibah ini. kembali lagi saya ingin mengingatkan Bun, karena saya diceritain nih tadi Bunda sudah sempat jelasin sedikit tentang pantangan dan larangan ya. Nah, jadi ada beberapa sebetulnya pantangan yang sebaiknya dihindari ketika berkunjung ke pantai Drini ya, atau pantai laut
selatan ya, laut kidul gitu ya. Yang pertama itu tidak berkata kasar ataupun sombong karena bisa mengundang kemarahan makhluk gaib. Setuju ya Bun ya? Iya, nggak boleh sombong, nggak boleh nantang. Iya. Yang kedua adalah menghindari memakai pakaian hijau karena warna hijau ini diyakini sebagai warna kesukaan Nyi Roro Kidul dan bisa Betul. membawa kesialan. Termasuk tadi ya Bun, dibawa ke alam Ya, mereka gitu loh. Ya kan? benar. Ya. Yang ketiga adalah tidak berenang terlalu jauh karena ombak di pantai Drini bisa berubah dengan cepat dan beberapa kasus tenggelam sering dikaitkan dengan hal mistis. Waduh, ternyata sebetulnya larangan untuk berenang terlalu jauh dari bibir pantai, ombak besar itu sudah ada ya Bun ya di sana ya. Ada, pasti ada. Tulisan-tulisan itu ada dan petugas saya yakin sudah memberikan himbauan atau apa Oke. rambu-rambu atau peringatan kayak Bayward-Baywardnya ala Indonesia itu sebenarnya ada. Cuman kan ya namanya jiwa anak muda itu apa sih kalau nggak menantang bahaya itu kok kayak nggak Iya. lega gitu loh. Itu loh yang Oke. bahayanya tuh di situ. Anak muda itu terlalu berani risiko, terlalu berani tantangan. Jadi nggak ingat nasihat orang tua lagi, bahaya kannya di Oke. situ. Oke, yang pasti ya mudah-mudahan kejadian ini bisa membuka ya mata masyarakat yang berkunjung ke sana. Tidak takut juga, jangan takut juga ke sana, tapi lebih ditingkatkan lagi Waspada. kewaspadaan. Itu ya. Yang satu itu secara keamanan ya. Tapi secara yang gaibnya mungkin larangan dan pantangan-pantangan yang barusan kita ceritakan, ya tidak berkata kasar ataupun sombong, menghindari pakaian hijau, tidak berenang terlalu jauh dari bibir pantai. Ini yang harus digarisbawahin, kan gitu. Makanya kalau kita ada pantai ombaknya besar, pinginnya itu, wih, jauh-jauh gitu Bun, biar kena hempasan ombaknya Oh itu iya, mantap gitu. biar Tapi kayak rasanya bercengkerama dengan alam. Ini iya, jangan nantang lah. tapi itu termasuk kesombongan ya Bun ya berarti ya. Ya iya kan, nggak boleh kan, ibaratnya kalau sudah tahu bahwa itu tempat berbahaya secara apa ya, penjelasan secara logikanya tuh berbahaya karena ada pusaran di bawah air, terus kemudian ada penunggunya gini, jangan ditantang gitu loh. Kita ini manusia lemah, kalau Manusia udah lemah. istilahnya maut mengintai itu mau apa kita kan gitu. Oke. Apalagi kayak mungkin pipis sembarangan, buang apa sampah Iya, benar sembarangan, sekali. bicara celometan itu kan bahaya. Itu tempat yang wingit angker itu. Oke Bun, mungkin ini yang terakhir ya, terkait dengan penguasa Nyi Roro Kidul ya. Mungkin kita bisa menafsirkan gini, berarti di sini tidak ada penghormatan nih, atau bersikap sembrono, tidak menghormati adanya kehidupan gaib di sana ya kan, atau kerajaan gaib Ya. di sana. Apakah setelah kejadian ini perlunya ada ritual-ritual tentu yang dipimpin oleh tokoh adat di sekitaran wilayah tersebut atau gimana Bun? Silakan. Iya kan, apapun agama kita, kepercayaan kita, tetap kita tuh dimanapun berada di situ, bumi dipijak di situ, langit dijunjung, hormati adat istiadat yang ada di situ, jangan menantang gitu loh. Jadi perlu memang, orang kadang meremehkan, ngapain larung sesaji, untuk Iya. apa upacara begini Iya. gitu kan. Tapi Jadi yang kalau namanya Bunda hal-hal seperti itu rasakan udah perlu ya ada Bun ya, sejak perlu ya. zaman nenek moyang loh. Oke, berarti ritual-ritual seperti itu dari nenek moyang sudah ada dan dilakukan ya Bun ya. Gitu ya Bun ya. Oke ya, bundanya terputus ya buat teman-teman. Ya mudah-mudahan Iya iya ya. sudah. Oke, gangguan jaringan. Oke, mungkin kita akan bahas tema ini berikutnya ya. Mudah-mudahan kita dapat suatu perkembangan terbaru dari keluarga korban ataupun yang lain-lainnya. Karena ada pertanda sebetulnya sebelum kejadian ini terjadi ya. Termasuk dari korban keempat ya yang meninggal, yang sempat ditemukan esok paginya. Ya Bun, kita pamit buat teman-teman, sampai sini dulu. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.